Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, rahimakumullah. Tiada ungkapan dan ucapan yang terbaik buat kita sekalian. Tiada lain, marilah kita selalu memuja dan memuji apa yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga telah mendapat kesyukuran yang banyak bagi kita sekalian. Di antaranya kita dapat melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Dan alhamdulillah saat ini kita telah melampaui hampir separuh. Jelasnya tanggal 14 Ramadan 14/1 Hijriah. Jamaah rahimakumullah yang selalu didamba-dambakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai bulan suci Ramadan pada saat ini, banyak sekali gangguan-gangguan, ujian-ujian, bahkan sampai kalau iman kita itu tidak kuat, kita akan terjerumus dengan adanya salah satu ujian dari Allah, yaitu penyakit corona COVID-19. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, saya menyampaikan ayat firman Allah surat Al-Imran 133 sampai 134. Ayat ini menggambarkan kepada kita sekalian bahwa yang dinamakan amr, perintah, disinilah tempat ayat ini. Karena jelas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah menuju keampunan Tuhan kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan ketahuilah surganya Allah itu seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, menitik dari ayat ini jelas sekali ada kaitannya bahwa pada tahun 1441 Hijriah ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Apakah kita pernah meneliti, bermuhasabah kepada diri kita sendiri, sejauh mana sholat kita, zakat kita, ibadah-ibadah yang lain buat kita sekalian ini, apakah telah bermuhasabahlah kami kita. Karena adanya salah satu cobaan dan gangguan itu, terus terang kurangnya kita bermuhasabah pada diri kita. Dengan apa? Dengan meneliti kekurangan-kekurangan kita, meneliti bahwa kita selalu disibukkan oleh dunia,
Yang kedua, jamaah rahimakumullah, kita kurang bertakarub kepada Allah, kita kurang bermuraqabah kepada Allah. Kita selalu setiap saat, setiap hari disibukkan oleh pekerjaan, yaitu hubbud dunya, cinta kepada dunia. Oleh karena itu Allah jauh-jauh memperingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk memohon ampun kepada Aku, kata Allah. Jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan ibadah puasa, maka dalam tuntunan-tuntunan fadilah-fadilah melaksanakan sholat tarawih, itu juga ada tuntunan fadilah-fadilah yang tidak terlupakan. Apa? Setiap rakaat keempat, rakaat kedua, kita salam selalu diajari oleh baginda besar Muhammad SAW. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka ngafuwun tuhibbul ngafwa fa'fu anni. Itu setiap saat kita baca. Tidak hanya setiap puasa saja kita baca, namun setiap saat itu kita baca, dan itu adalah kecintaan kita kepada Allah, dan Allah pun cinta kepada kita. Yang artinya asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah, ya Allah ampunilah kami. As'alukal jannah, masukkanlah kami ke surgamu ya Allah. Wa a'udzubika minan nar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Allahumma innaka ngafuwun, sesungguhnya ya Allah Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul ngafwa fa'fu anni, Engkau suka kepada ampunan. Fa'fu anni, ampunilah kami. Inilah yang dinamakan muhasabah. Selalu kekurangan-kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di situ digambarkan surganya Allah seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tidak mudah jamaah rahimakumullah. Ada syarat-syarat tertentu, yaitu paling tidak 3 hal. Yang pertama, alladzina yunfikuna fisyara' wa dharra, yaitu bagi mereka yunfiku, menafkahkan, dan di situ menafkahkan dengan kelonggaran maupun kesempitan. Ini sangat panjang kalau kita garis besarkan. Karena apa? Di situ ada kata-kata nayunfiku, bukan anwal, bukan anfus, tapi alladzina yunfikuna fisyara' wa dharra. Maksudnya alladzina yunfiku itu apa kemilikannya kita? Kalau kita baru kelebihan harta benda, kelebihan ilmu, kelebihan tenaga, kelebihan apa saja, mari kita dermakan, mari kita infakkan. Jamaah rahimakumullah, kalau sudah seperti itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi juga setelah alladzina yunfikuna fisyara' wa dharra. Walaupun kita tidak mempunyai apapun, terpaksa kita tidak bisa membantu sesama orang lain, baik itu harta, baik itu tenaga, baik itu ilmu, tidak bisa kita bantukan. Apa yang harus kita sampaikan? Salah satunya adalah doa. Doa inilah sebagai salah satu yang paling sempit untuk menghadap dan untuk meraih salah surganya Allah. Begitu pula selanjutnya, wal kadhiminal ghaidh. Di dalam puasa Ramadan banyak sekali ayat-ayat maupun hadis-hadis yang disampaikan oleh para ustaz, para ulama, harus bisa menahan apa, yaitu hawa nafsu. Di bulan suci Ramadan ini pun tidak diperbolehkan riba, namimah, mencari-cari kesalahan orang lain. Itu pun menjadikan salah satu hilangnya pahala Ramadan. Oleh sebab itu ayat itu,
Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, yang saya sampaikan ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Menitik daripada ayat ini jamaah rahimakumullah, banyak sekali untuk meraih salah satu surganya Allah ternyata juga banyak larangan-larangan di dalam bulan suci Ramadan ini yang harus kita jauhi. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, jauhilah ijtanibu katsiran minadh-dhonn, sebagian besar daripada dzon, prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhonni ismun, sesungguhnya prasangka buruk itu perbuatan dosa. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ayat ini, di dalam melaksanakan puasa Ramadan ini juga banyak sekali gangguan-gangguan. Kita sering mengombal-ambil kejelekan orang lain. Kita senang sekali membicarakan kejelekan kebusukan orang lain. Di situ ayat itu dituliskan wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian menggunjing dari sebagian yang lain. Ini semua menjadikan keringkihan pada kita melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karena itu di situ ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah kamu suka seperti kamu melaksanakan 3 hal tersebut sebagai kamu makan daging saudaramu yang sudah busuk? Fakarihtumu, pasti engkau merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa kita mau masuk surganya Allah yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa memang tidak semudah itu. Lalu ayat yang kami sampaikan tadi di dalam surat Al-Imran 134 tadi, setelah kita wal ngafiyaninas, apa itu? Kita sebagai seorang muslim banyak sekali hal-hal di mana kesalahan baik dari kita sendiri maupun dari orang lain. Namun kita sebagai seorang muslim sebelum dimintai maaf, kita sudah memberikan maaf. Karena yang di situ ayat itu memberikan penjelasan wal ngafiyaninas, dan ampunilah semua manusia. Jadi sebelum dia memohon maaf, kita sudah memaafkan lebih dahulu. Jamaah rahimakumullah, di dalam salah satu tafsir menggambarkan bahwa maghfirah dan maaf itu sangat jauh berbeda. Kalau wal ngafiyaninas itu sifatnya manusia kepada manusia biasanya. Tapi kalau maghfirah atas nama Allah dengan manusia, ini banyak sekali kejelasan-kejelasan di dalam ilmu tafsir mengatakan kalau kita memaafkan sekali-kali kita masih bisa berbuat lagi. Salah satu contoh, kalau kita setiap tahun kita selalu halal bihalal, memaafkan, setiap tahun lagi kambuh lagi. Tetapi kalau maghfirah Allah, satu kali kita memohon maghfirah Allah, Allah akan mengampuni. Tetapi yang kita memohon ampunan kepada Allah harus didasari dengan taubat, tidak mengulangi lagi. Dan di situ letaknya dengan maghfirah, dengan di situ ngafinanas. Jamaah rahimakumullah, kalau seperti itu sudah kita lakukan, itulah yang dinamakan surga milik kaum orang yang bertakwa. Itulah bisa diraih karena di situ wallahu yuhibbul muhsinin.
Allah menutup ayat ini, Allah bangga, Allah puas. Karena apa? Perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya yang muttaqin. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat ayat 183 surat Al-Baqarah, itu memang ciri-ciri didasarkan ketakwaan itu ada di dalam surat Al-Imran yang saya sampaikan tadi. Semua ujung-ujungnya bertakwa kepada Allah. Dan di sini saya sampaikan bahwa di dalam mengarungi bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ini banyak sekali gangguan, cobaan. Yang di situ kalau kita tidak tahan, tidak sabar, kita selalu menggerutu, selalu menyangkal, selalu tidak maksud baik. Karena apa? Mengapa umat Islam sekarang mendapatkan salah satu ujian semacam ini? Salaman diperjauh, sholat tidak boleh rapat dan tidak boleh berjamaah, sampai ibadah mahdoh pun bisa dikurangi. Bahkan ibadah mahdoh yang namanya ibadah Jumat itu saja bisa di rumah, dilaksanakan di rumah sesuai apa yang menjadi perintah dari negara kita. Ini menggambarkan jamaah, Allah juga telah melukiskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di sini disebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kalian kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang selalu tunduk patuh kepada Allah, Allah selalu mengajak hatinya itu diajak ke jalan yang lurus. Wallahu bikulli syai'in alim, dan dia Allah segala sesuatunya maha tahu. At-Taghabun ayat 11 ini menggambarkan bahwa ada beberapa penyakit-penyakit ini datangnya juga dari Allah. Sebelum ada corona, COVID-19, Allah sudah merencanakan bagi kita sekalian sejauh manakah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya di sini disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Inilah cara Allah mengambil salah satu takdir, mengambil salah satu keputusan itu tidak langsung namun pasti ada. Yaitu apa? Apa-apa musibah yang datang dari kamu adalah dari perbuatan kamu sendiri. Ini jelas bahwa penyakit-penyakit yang datangnya dari Allah tidak sekonyong-konyong datang dari Allah, namun ada sebab dan musababnya. Kembali ke masalah-masalah puasa yang sekian kalinya memprihatinkan bagi kita sekalian. Justru kita kembalikan semua ini milik Allah, dan Allah pun tidak akan rela melihat hambanya yang sekarang ini baru sedih untuk beribadah, susah untuk berdekat diri kepada keluarga, dan jauh dari sanak keluarga, hanya dihantui dengan apa-apa yang dinamakan penyakit-penyakit. Kami rasa disinilah tempatnya kita harus mengetahui di dalam surat Subhanallah, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anbiya ayat 35. Di situ dilukiskan Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turjan. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian, baik itu yang makhluk Allah berupa hewan
berupa makhluk-makhluk yang lain yang mempunyai nyawa, termasuk salah satunya manusia. Bagaimana? Kita harus ingat, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan menguji kamu sekalian dengan keburukan, dengan kebaikan, bahkan lebih berat lagi. Semua itu wa ilaina turja'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jamaah rahimahullah untuk memberikan kesabaran kepada kita bahwa yang namanya ibadah, yang namanya sholat, ibadah hidup dan mati tiada lain kita baktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah mengatakan hal itu, seluruh keyakinan kita serahkan kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan jaminan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, ada ayat yang sering saya sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 78. Ini juga menggambarkan kepada kita sekalian. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Ayat ini untuk mengobati kita sekalian daripada khawatir dan ketakutan kepada corona. Mengobati adanya salah satu virus yang sekarang ini menjadi momok masyarakat luas, baik itu di negara maupun di dunia. Obatnya inilah, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja dan kapan saja yang namanya kematian pasti akan menjemputmu, walaupun kamu di dalam gedung yang kokoh maupun gedung yang tinggi. Inilah salah satu keyakinan kita untuk mengobati keraguan-raguan, salah satu ketakutan kita kepada penyakit. Namun kalau kita sudah mendasari bahwa hidup, berani hidup, pasti akan berani mati. Mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan dari Al-Quranul Karim ini, Rasulullah menutup, man kana yaumu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang saat ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itu akan mendapatkan keberuntungan. Man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Dan barang siapa saat ini kok masih sama, mereka itu akan mendapatkan kerugian. Man kana yaumuhu min syarri min amsihi fahuwa maghbun. Dan barang siapa yang saat ini kok masih saja tidak merubah sikap, tidak menambah ilmu, tidak menambah taat kepada Allah, maka mereka akan dikutuk oleh Allah. Itulah Rasulullah memberikan salah satu pengertian kita. Makanya di dalam bulan suci Ramadan yang serba prihatin ini, marilah kita balik, kita arahkan. Marilah kita bangga bahwa kita masih dapat melaksanakan bulan suci Ramadan dengan segala enteronya, dengan fadilah-fadilahnya. Semoga kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan sampai akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal-amal kita yang telah kita sumbangkan, baik sedekah kita, baik sholat tarawih kita, baik apa saja di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah berkenan menerima amal-amal kita sekalian. Demikian jemaah rahimakumullah, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.